Jadi kalau tadi jika semua wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah, bahwa yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Lah, kalau yang menggerakkan saya bicara ini juga Allah Ta'ala, gimana caranya saya merasakan bahwa yang menggerakkan ini adalah Allah Ta'ala? Maka ketika bahasanya kalau kita ingin, kalau tahu kan ini sudah tahu, sudah tahu bahwa yang menggerakkan semuanya adalah Allah Ta'ala. Jadi yang menggerakkan alam semesta beserta isinya termasuk setiap gerak kita adalah Allah Ta'ala. Terus orang yang berbuat jahat itu siapa yang menggerakkan? Allah juga. Tapi ingat, itu tidak diizinkan alias dilarang secara hukum oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan dia, dia pun juga tidak akan bergerak, begitu. Tetapi ingat, itu bukan kehendaknya, tapi itu adalah larangannya. Lantas kalau itu adalah larangannya, bagaimana kita kemudian bisa merasakan bahwa yang menggerakkan kita itu adalah Allah Ta'ala? Kalau tadi, makanya pada level pemahaman kita mungkin sudah paham bahwa semuanya adalah Allah, semuanya adalah Allah Ta'ala yang menggerakkan. Selanjutnya adalah bagaimana merasakan. Nah, ketika merasakan, kita tanya balik, selama ini kita semua ini hidup itu pakai rasa atau pakai akal saja atau pakai pikiran saja? Ya, Basril, kita selama ini pakai akal saja atau pakai pikiran saja? Hanya pakai pikiran. Lalu terus kalau kita pakai pikiran, bagaimana mampu merasakan Tuhan? Makanya batas nalar itu jelas. Logika ini hanya nyampe tahu loh. Logika itu hanya nyampe tahu saja, gak akan pernah mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi logika, katanya Ustadz tadi logika itu penting. Iya, untuk paham, tapi dia batasnya nyampe di situ. Logika ini batasnya hanya nyampe pada faham. Akal, logika, pikiran hanya nyampe di situ. Pikiran tidak akan pernah mengantarkan kita kepada merasakan. Dan itu dalam muqaddimah kitab Futuhat, debatnya Ibnu Arabi dan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd waktu itu sudah usia 70-an sebagai seorang ahli filosof yang terkenal pada masanya. Ibnu Arabi masih berusia kira-kira 17-15 tahun. Ibnu Rushd bertanya, apakah logika itu bisa mengantarkan kepada Allah Ta'ala? Terus Ibnu Arabi menjawab, iya. Awalnya dijawab iya, bisa mengantarkan. Senang Ibnu Rushd, berarti yang saya lakukan ini benar. Begitu melihat Ibnu Rushd itu senang, Ibnu Arabi kemudian mengatakan tidak. Akal tidak akan pernah mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Lantas Ibnu Arabi menambah bingung antara iya dan tidak. Jadi itu masyhur dialognya orang yang masih 15-17 tahun, sekitar itu usianya, berdialog dengan orang yang sudah usia 70 tahun dan beliau pakar filsafat luar biasa. Tapi ternyata hanya runtuh argumentasinya dengan bahasa iya dan tidak. Antara iya dan tidak. Kenapa katanya Ibnu Arabi? Karena akal atau logika itu hanya nyampe kita pada pemahaman dan pengetahuan belaka, dan dia tidak akan pernah nyampai kepada yang namanya rasa. Maka yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala siapa? Rasa. Nah, pertanyaannya, di mana rasa itu kemudian? Rasa itu ada di hati. Rasa itu ada di hati.
Lah, selama ini hati yang kita miliki kita gunakan untuk membenci, kita gunakan untuk suudzon, kita gunakan untuk iri, maka hati yang begini modelnya tidak akan pernah bisa merasakan bahwa yang menggerakkan dirinya adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau pengen hati itu sadar dan merasa bahwa yang menggerakkan dirinya adalah Allah Ta'ala, maka hati itu harus dibersihkan dan di-on-kan, dihidupkan kembali. Bagaimana kemudian menghidupkan hati? Menghidupkan hati caranya hanya satu, yaitu diisi dengan zikir. Itu kuncinya. Jadi mengisi hati itu dengan zikir. Kalau hati tidak diisi dengan zikir, maka hati itu tidak akan pernah bisa merasakan bahwa yang menggerakkan dirinya adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hati itu terhalang oleh apa? Oleh ego dan keakuan tadi. Jadi kita ini belajar ya tentang diri kita sendiri sebenarnya, nggak perlu rasanan orang lain. Jadi kita tinggal koreksi, selama ini kita hidup ini lebih banyak pakai hati atau tidak. Sering kali saya sampaikan, kalau untuk belajar, memahami pengetahuan dan ilmu, silahkan maksimalkan kecerdasan intelektual yang kita miliki. Tapi ingat bahwa itu tidak akan mengantarkan kita kepada Allah. Yang mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala itu adalah hati nurani kita sendiri. Kalau kemudian ada manusia tidak pernah membahas urusan hati, tidak pernah bagaimana belajar menghidupkan rasa, yaitu berarti katanya Ibnu Arabi, maka dia hanya akan menjadi manusia binatang. Jadi menjadi manusia ajsam tadi, menjadi manusia binatang semata. Artinya hidupnya hanya berdasarkan kepada keputusan-keputusan yang sifatnya benar secara sementara. Ingat, kebenaran akal itu tidak pernah mutlak. Kebenaran akal tidak pernah mutlak. Karena apa? Karena kebenaran akal membutuhkan yang namanya pembuktian seperti itu. Dan ketika muncul bukti baru, maka kesimpulan yang lama itu akan terhapus. Begitulah seterusnya. Jadi itu kalau kita fahami. Terus bagaimana kita merasakan itu? Maka hidupkan rasa. Kalau jenengan semua rasa dalam kolbunya itu sudah hidup, maka ketika akan keluar rumah, ini kehendakku atau kehendak Allah. Nah, itu harus tahu. Nah, kalau sudah tahu, maka kita tidak melangkah kecuali karena digerakkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Monggo sambil didahar kuenya. Itu anak-anak kasih. Kalau udah cukup berbagi, makan sambil makan, tidak ada apa-apa. Nanda makan dan Nanda. Jadi itu kesimpulannya bahwa gimana untuk merasakan, ya aktifkan rasanya dulu. Jadi ibarat kita itu punya kartu tapi enggak online gitu, enggak aktif. Kita kan punya hati tapi hatinya enggak aktif gitu. Kalau kita benar-benar memiliki yang namanya hati yang aktif, jenengan tidak akan suudzon kepada sesama, jenengan tidak akan nyalahkan orang lain, nyalahkan diri sendiri, jenengan juga tidak akan dengki, hasud, iri dan sebagainya, tidak akan. Kalau hatinya hidup, ini masalahnya hatinya mati. Kalau hati sudah mati, jangankan tidak suudzon, orang lain pun dimakan. Jatahnya orang lain diambil, haknya orang lain diambil, jabatannya orang lain diserobot. Ketika dia hatinya sudah mati, dan manusia seperti ini, ya kita doakan
Bukan berarti saya menyatakan diri saya baik, naudzubillahi min dzalik, tidak. Tetapi setidaknya kita punya kesadaran bahwa kita semua sedang belajar bagaimana menghidupkan rasa di dalam kolbu kita bersama. Itu yang penting. Rasa ini kalau sudah aktif ya enak banget gitu. Jadi enak sekali gitu. Jadi nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dijelaskan seperti apa rasanya, enaknya kayak apa Ustadz, ya nggak bisa. Ayo belajar bareng, karena rasa itu juga harus dirasakan. Termasuk jenengan penasaran sama rasanya kue itu kayak apa ya rasanya, pondut keke, nyaman ke rasana, itu namanya rasa. Jadi rasa itu nggak bisa dijelaskan, ekspresi ya, tapi dijelaskan detail nggak bisa gitu. Contoh, orang ingin menjelaskan kecut, mak repot ajar kejaran, itu ekspresi dari kecut gitu loh. Dari minum atau makan jeruk yang kecut, kita kayak orang menjamkan mata, itu ekspresinya. Tapi kayak apa kecutnya, seperti apa, nggak bisa dijelasin itu rasa. Tapi ekspresi daripada rasa itu bisa dijelaskan. Sama orang bahagia. Orang bahagia itu kayak apa? Oh, orang yang tertawa misalkan. Oh, yang di rumah sakit jiwa Lawang itu bukan bahagia, itu tertawa. Itu tertawa itu. Tetapi itu bukan ekspresi daripada bahagia. Itu ekspresi dari orang yang peke kan gitu, alias nggak nyambung akalnya sudah. Artinya begini, bahwa kalau rasa ingin dialami juga, mari bareng-bareng belajar merasakan dengan menghidupkan hati. Dengan apa? Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Ta'ala, seperti itu.